butuh pilkada gitu. Semua udah mesin aja yang ngatur gitu kan. Nanti manusia itu Lebih tugasnya kayak gini presisi. aja, ngobrol-ngobrol gitu kan, main musik, itu kan enak gitu kan dunia. Halo dulur, ketemu lagi di kanal Kolase Konstitusi. Hari ini gua kedatangan dua kawan istimewa nih. Orang-orang yang berbahaya sebetulnya karena mereka ini selalu ngurusin data digital, data orang banyak artinya. Ini Mas Boncu dan Mas Kakak. Terima kasih sudah berkenan datang nih ngobrol-ngobrol di kanal kita. Apa kabar Mas Boncu dan Mas Kakak? Baik Mas Danang. Baik, Mas. Sehat ya? Sehat. Lagi sibuk apa nih berdua nih? Sibuk menata hati. Ini yang berat nih. Emang hatinya kenapa, Mas? Terombang-ambing. Asik. Karena pandemi ini Oke. jadi nggak jelas. Oke. Sama kayak ekonomi. Ah Naik iya turun. iya. Memang kalau orang biasa ngomong data ini kemana-mana ini analoginya ya. Betul Mas. Mas Kakak gimana, Mas? Ya, kurang lebih sama, Mas. Sama ya? Iya. Jadi ya tercapek-capek, Asik. terbelah-belah. Asik. Nah, ini kita mau belajar nih dari Mas Bonju dan Mas Kakak, terutama sekarang ini kan ya, kita sama-sama tahu ya bahwa dan memang ada di realitas itu bahwa data digital, perkembangan teknologi informasi itu kan sudah bagian dari hidup kita sehari-hari Saat ini. tapi kan tidak semua orang atau bahkan mungkin sebagian besar itu menjadi objek ya atau bahkan korban. Nah kalau Mas Boncu, Mas Kakak ngeliat fenomena ini gimana? Paling nggak dari keseharian teman-teman. Jadi ngomong serius kita ya. Susah jawabnya Mas. Ya, ini bagian dari upaya menata hati tadi itu. Mas Kakak mungkin Apa itu? Yang tadi? Iya, Dari- soal ya, Mas data, perkembangan teknologi informasi. Kalau menurut saya memang kalau kita lihat dulu dari awal-awal kita di iLab ya, kita ngelihat memang kondisi hari ini udah keniscayaan, kita udah sempat berpikir ke arah sini bahwa hampir semua nanti data akan tersebar, kemudian ditampung di mana-mana, dan ya masyarakat Indonesia akan seperti biasanya, seperti kena flash lampu kamera gitu istilahnya, silau, kaget gitu, jepret gitu, tahu-tahu udah lompat lagi, tahu-tahu sudah lompat lagi, seolah-olah itu kayak nggak ada kesempatan untuk mempelajarinya. Oke. Gitu. Jadi kayak misalkan gini, dulu tahun-tahun 2012 ketika orang masih rame-rame pasal karet itu undang-undang UITE. UITE, Oh, ya? ITE, oke. UITE. Itu baru banyak terjadi itu kan mungkin 5 tahun belakangan ini sebenarnya. Oh, misalnya korban bermunculan. Korban bermunculan, kemudian gitu kan. Perlindungan data pribadi ini terlihat lebih cepat kayaknya, gitu kan. Dari kemunculan banyak over the top application gitu. Dia muncul, kemudian kasusnya kayaknya nggak perlu waktu selama UITE itu. Kemudian data jebol, itu dah. Ya kita sebenarnya udah melihat ke arah sana juga sebenarnya. Akan ada peluang semacam itu. Oh, itulah juga yang teman-teman kenapa setup iLab ya. Iya, salah Karena satunya itu. concernnya ke sana ya. Salah satunya itu. Oh, Ada filosofi baru nih Mas. Wah, gimana maksudnya kayaknya kalau Mas Harta, tahta, dan data. Oh iya. Dari tadi diem aja kayaknya ketemu satu Nyari quotes, satu ya. quote ya. Oke. Harta, tahta, data. Dan data. Oke. Bonusnya wanita. Kalau dapat bonus. Oh jadi konteks menata hati itu sebetulnya ke situ tadi ya, salah satunya. Iya. Mungkin Mas Kakak pernah melakukan itu. Apa itu contohnya? Coba ceritakan. Aku kadang lupa. Mendatasetkan
Perilaku aneh itu ya kan, mungkin ya kan, untuk melihat pola-pola tertentu. Oke. Tapi kalau teman-teman lihat ya, sebetulnya tadi kalau Mas Kakak bilang gelombang teknologi itu masuk, orang Indonesia sebagian besar masyarakat tuh melihatnya gegar gitu ya, shock itu. Sebetulnya apa yang kita nggak punya? Maksudnya kan kalau perkembangan teknologi informasi, katakanlah dari zaman revolusi industri gitu ya, kalau kita mau refleksikan jauh banget itu kan sebuah keniscayaan dia akan terus bergulir kan. Yeah. Dan di kelompok negara atau masyarakat yang peradabannya sudah sampai level itu kan sebetulnya juga tidak mengalami gegar budaya kan. Yeah. Dia mampu menyesuaikan diri, mampu menjadikan teknologi itu alat bantu untuk kehidupan sehari-harinya gitu, atau bahkan menyelesaikan sebagian persoalan. Nah, tapi kalau di Indonesia tuh sebagian fenomena yang muncul kan kok kita jadi gegar nih, kok kita jadi korban dalam tanda petik gitu. Sebetulnya apa sih yang kita nggak punya? Katakanlah sebagai fondasi, sebagai persyarat agar kita siap gitu. Siapa dulu? Oh, terserah. Kita ngobrol santai aja. Kalau kadang-kadang aku mikirnya sih penataan regulasi. Maksudnya regulasi ketika kita ada barang asing datang masuk, itu harusnya nata regulasinya itu nggak perlu waktu lama. Gitu. Okay. Kita ini kelamaan untuk ngukur misalkan untuk proses perlindungan data pribadi. Ya memang yang diurusin di Indonesia ini bukan satu suku memang sih gitu. Memang itu akhirnya harus dimaklumi di situ juga. Okay. Cuman ya Indonesia ini kan orangnya banyak banget ya. Saya pikir orang pintarnya juga banyak. Apa nggak bisa intinya berkolaborasi sampai menemukan formula itu dengan cepat gitu kan. Formula ini undang-undang bukan vaksin COVID gitu yang kita obrolin gitu. Okay. Harusnya bisa lebih cepat, tapi ya kenyataannya memang masih terlalu banyak apa istilahnya ya. Intinya prosesnya panjang, undang-undangnya nggak segera ada. Kemudian ketika kita harus misalkan saya punya startup X gitu, itu saya nampung data KTP, data apa. Terus sebenarnya orang yang jadi pelanggan aplikasi saya harusnya nggak percaya sama saya, karena di sini di Indonesia nggak ada undang-undang, nggak ada regulasi yang melindungi itu. Oke. Sekarang kan banyak tuh aplikasi atau ya memang itu mempermudah semua aplikasi itu hampir semuanya itu mempermudah kehidupan sehari-hari. Yeah. Tapi lama-lama kan mereka minta KTP, kemudian foto dengan KTP. Itu siapa sekarang yang bertanggung jawab di situ? Gitu. Artinya ada resiko ke situ ya? Resikonya besar sekali. Itu beda sekali kalau misalkan kita lihat kita balik lagi ke negara-negara asalnya, mereka sudah menerapkan sertifikat istilahnya semacam mungkin ISO gitu ya di sini. Jadi mereka punya standar setiap data center bahwa misalkan istilahnya data center ruangannya itu hanya boleh diakses si A. Okay. Kemudian yang bisa mengakses adminnya A ini cuma si B. Si B ini nggak punya akses langsung ke server A gitu. Sekarang kenyataannya di Indonesia emang gitu. Nggak ada. Hampir semua orang bahkan mungkin di tingkatan level teratas itu bisa mengakses itu. Kebanyakan gitu. Saya masih yakin itu. Belum lagi penyelundup ya. Iya. Ini orang-orang kayak kalian berdua ini kan kemampuan untuk itu kan sebetulnya. Makanya di awal tadi gue bilang berbahaya. Saya punya akses minta tolong ke orang lain. Kita ini kan tahap belajar, Mas. Masih belajar juga kita. Belajar menata hati ya. Belajar menerima kenyataan. Belajar menerima kenyataan. Bisa. Oke, nah kalau selain dari regulasi itu apalagi sih faktor yang memang mestinya dia menjadi akselerator lah gitu, menjadi percepatan kita dalam menerima gelombang Hallyu, gelombang Korea. Iya, setiap pengaruh yang masuk ya karena kan dengan teknologi informasi kan dunia jadi desa global gitu yang kita bisa tahu literasi. Nah, kita jadi masyarakat global sebenarnya gitu. Literasi. Oke. Termasuk literasi digital sekarang berarti.
mungkin bisa dimasukkan di kurikulum sekolah-sekolah. Jadi memang sejak kecil mereka udah tahu konsekuensi dari dunia digital itu seperti apa. Karena keterbukaan yang pasti. IGF itu tahun berapa? 2015 ya? Yang di Indonesia ya? Iya, yang di Bali itu. 2015. Internet Governance Forum ya. Internet Governance Forum itu kan juga masih sepi lah ya untuk orang-orang bicara data, bicara apa itu. Facebook juga masih belum inilah, paling masih Facebook waktu itu Facebook, YouTube juga belum rame kan. Rame di situ ada perwakilan dari Cina sama Amerika di forum itu. Di Amerika menuduh bahwa Cina surveillance ya, waktu itu surveillance ya, rame ya. Ya bahasa Inggrisnya pasti surveillance. Surveillance ya. Iya. Surveillance. Atau apa bahasa Indonesia istilahnya? Surveillance itu pengawasan ya. Mata-mata. Jadi Amerika menuduh bahwa Cina memata-matai penduduknya dengan teknologi informasi itu dengan digital. Terus melanggar HAM lah karena menganggap bahwa semua privasinya direkam di situ untuk melihat pola-pola tertentu dan memonetize gitu lah. Terus Cina membantah HAM yang mana gitu kan. Itu sesuatu yang absurd di dalam dunia digital. Karena kita sudah mengasih disclaimer ke atau ketentuan ke masyarakat kita bahwa kalau kamu main di digital, konsekuensinya adalah kita monitor, kita awasi setiap gerak-gerik kamu selama penggunaan itu. Karena itu data pribadinya dikumpulkan kan, disetor gitu, sehingga mudah diawasi. Terus padahal Amerika juga melakukan itu, tapi tanpa persetujuan publik ya atau rakyatnya ya. Atau terus Cina membalikan lagi ke Amerika. Yang mana yang lebih melanggar HAM? Iya, lebih melanggar HAM atau istilahnya lebih sopan santunya di mana? Kalau kita udah ngomong nih, kalian nggak ngomong, istilahnya gitu. Bahkan kalian mengawasi semua gerak digital di seluruh dunia. Bukan hanya rakyatnya. Bukan rakyatnya aja. Surveillance-nya bukan dilakukan di Amerika aja, tapi di beberapa wilayah mereka lakukan. Mana yang lebih HAM, Cina atau Amerika gitu, jadi ramai gitu. Itu 2015. 2015 itu. Itu menarik itu. Dan sayangnya masih forum terbatas gitu ya. Maksudnya nggak banyak orang kan sebetulnya yang concern yang kemudian sebenarnya apa sih pentingnya IGF itu waktu itu kan gitu ya. Iya. Tapi itu melibatkan semua stakeholder sih, Mas. Iya, betul. Mulai dari swasta, pemerintah, sampai pengguna ya. Perwakilan pengguna dari NGO atau komunitas. Ya, maksudnya baru di kalangan yang memang terpapar dan memang sudah menggunakan internet sebagai bagian dari kerja sehari-harinya kan. Tapi belum masyarakat luas kan. Belum masyarakat luas. Ramainya kan waktu kemarin pemilu Amerika ya kan. Bahwa dampak dari pengawasan itu memang bisa merubah paradigma atau preferensi pemilih dengan melihat pola-pola itu. Preferensi politiknya kemana dengan melihat perilakunya di dunia maya ya. Perilaku di dunia maya itu bisa dianalisa, bisa diolah untuk kita bisa memberikan ngasih statement bahwa ini preferensinya ke sini. Preferensinya ke sini. Dan itu adalah level berikutnya dari belantara dunia maya sebetulnya kan. Iya, itu mungkin hanya sebagian kecil aja ya, partikel kecil aja ya. Lebih banyak lagi yang perlu yang bisa dilakukan dalam hal politik, ekonomi. Kita dulu sering bergurau sih. Maksudnya kita ini sebenarnya balik lagi ke zaman dulu. Zaman dulu itu maksudnya kapan? Nah, orang-orang ini kan nyusun primbon baru sebenarnya. Gitu kan. Oh ya, Mas Kakak ini sebagai orang data, menurutku dia itu dukun. Karena dia bisa melihat namanya dukun ya, bisa salah bisa benar. Dia bahasa kerennya itu kan proyeksi ya. Proyeksi dia melakukan forecasting gitu kan. Proyeksi bahwa nanti tahun depan tuh akan begini nih
Gitu. Kecuali jodohnya dia datang kapan, ya itu dia nggak tahu. Itu yang masih susah, Mas. Mungkin jodohnya dia. Ada yang terbuka hatinya. Mungkin kalau ekonomi dia bisa melakukan itu. Iya. Ekonomi, politik, sosial dia bisa melakukan itu. Bisa melakukan menerawang. Oh, 5 tahun ke depan akan terjadi seperti ini. Kecuali nasibnya sendiri. Itu dia, dukun itu nggak bisa ngobati diri sendiri. Dukun dia itu sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita mikirnya, profesi kita nggak beda jauh dengan ahli nujum sebenarnya. Dukun, profesi yang paling tua. Oh, artinya itu yang tadi disebut ya. Kita balik ke zaman. Iya, sebenarnya secara nggak langsung kita tuh balik lagi seperti nyusun primbon lagi. Jangan-jangan nanti hasil akhirnya itu ya sama persis dengan primbon-primbon yang sudah ada. Gitu kan. Primbonnya Ronggo Warsito. Nah, bisa jadi kayak gitu kan, atau feng shui-nya Cina. Semacam itu. Oke. Dan mungkin juga definisi tahayulnya juga sekarang bergeser ya. Betul. Kalau dulu kan tahayul itu orang percaya bahwa pohon punya kekuatan di luar kekuatan yang. Tapi saya percaya itu, Mas. Iya, maksudnya sekarang orang tahayulnya ke simbol-simbol yang modern kan. Mungkin dimetodologikan atau lebih ini ya, lebih agak terpelajar, lebih ke akademis ya. Tapi sama sih konsepnya menurut saya. Pohon besar itu bisa memberikan kehidupan ke kita. Iyalah, dia bisa ngasih air kok secara jadi maksudnya kalau di tahayul kan kemudian jadi dikasih sajen, dikasih. Dia ngerasa bahwa dia kayak Mas Kakak dong, servernya dia juga gitu. Tiap malam Jumat dicuci sama dia. Itu masuk tahayulnya ke situ, mandiin kembang. Iya. Kayak keris. Ini menarik ini. Perkembangan teknologi digital dicampur sama kejawen. Itu Mas. Makanya saya juga di profil saya kejawen. Kejawen kontemporer. Kejawen modern. Nah, tapi kalau melihat gini, perilaku netizen sekarang ini kan, saya sih secara pribadi orang yang nggak terlalu paham sama perkembangan teknologi informasi, data digital itu, apakah memang ini bagian dari keniscayaan karena kita memang tadi ya gegar kita itu kena lampu blitz gitu. Kalau nonton gimana, Mas Kakak? Kalau menurut saya ya bagian dari keniscayaan ini. Ketika semua kita banyak orang yang nggak terbiasa berbicara di publik gitu, secara langsung, komunikasi langsung gitu. Mereka cenderung, yang saya pernah baca, mereka cenderung lebih leluasa untuk berkomunikasi secara nggak langsung. Misalkan sekarang yang banyak kan yang via teks, gitu kan, via teks. Dulu Twitter booming sampai sekarang dipakai untuk goreng isu. Facebook, kemudian berkembang lagi kan, teknologi udah ada kecerdasan buatan, udah bisa meniru mimik muka orang, itu udah banyak sekali. Itu nantinya arahnya ke sana. Itu kalau misalkan nggak segera diatur, bisa aja nanti suatu hari ada seorang tokoh mimiknya ditiruin, kemudian dia bikin statement ngaco, diunggah ke publik. Nah, ini prediksinya udah mulai. Ini nggak prediksi, karena alatnya sudah ada. Begitu, alatnya udah ada. Alatnya sudah ada dan itu publik, semua orang bisa ngelihat, semua orang bisa pakai. Terus ya kita bisa pakai video siapapun untuk diganti dengan muka kita, atau video siapapun untuk menirukan. Bercandanya dia gitu, Mas. Bikin video mukanya dia, tapi padahal kelakuannya Jet Li. Gerakannya Jet Li, dia berubah mukanya dia. Dan orang lain yang awam nggak tahu. Nggak tahu. Dan itu teknologinya udah semakin mudah ya. Bukan hanya mudah, murah. Sekarang sudah murah sekali. Gitu. Sudah terjangkau. Bahkan untuk orang-orang seperti kita yang kondisi ekonominya pas-pasan lah gitu. Pas buat makan. Bisa bikin pas kayak buat gitu. naktir orang gitu ya. Maksudnya itu udah sangat bisa gitu. Jadi kalau misalkan semua orang di ruangan ini adalah orang jahat, semua penipu, kita udah bisa bikin berapa penipuan gitu. Ya nggak? Oke, dan dengan tinggal nyali aja yang bermain nih. Ya, benar sih. Nyali, kenekatan, sama seberapa serius kita mau berbuat kejahatan gitu. Betul. Oke, dan
Artinya dengan gap literasi tadi ini sangat mungkin tidak terdeteksi ya. Iya. Karena orang banyak merasa bahwa apa yang dilihat itu tidak lalu kemudian perlu dicarikan alternatif informasinya untuk dibandingkan kan, betul benar apa enggak ya? Betul. Jadi kita juga melihat bahwa nggak semua orang, misalkan kita ngomong orang yang lulus kuliah itu terliterasi dengan baik, bukan nggak selalu seperti itu. Kondisinya hari ini kan seperti itu. Ya dia sekolah tapi belum tentu terdidik kan. Betul. Tingkat kritisnya bahwa oh ini bener apa enggak, mungkin nggak si Ang ngomong statement seperti ini. Kemudian nyari berita pembanding misalnya gitu kan, informasi pembanding maksud saya. Bijak sih dalam menanggapi ini teknologi ini. Tapi kan kebijaksanaan itu bukannya dia harus lahir dari pengetahuan. Pengalaman. Ya, jam terbang mungkin. Ya, pengalaman kan juga menimba pengetahuan sebetulnya kan. Iya. Jam nggak mungkin orang ujuk-ujuk bijak kan. Tapi ya memang teknologi, sudah ya seperti Mas Kakak cerita tadi, keniscayaannya. Bahkan udah seperti Tuhan beberapa hal. Konsep yang telah terjadi, contoh Fujitsu ya. Ini cerita aja, Fujitsu itu sekarang dia kan dulu perusahaan hardware ya, laptop terus hard disk itu yang terkenal itu. Benar. Sekarang dia beralih ke data. Terus suatu ketika dia dapat tantangan dari masyarakat Jepang untuk membuat satu alat atau memprediksi tentang inseminasi atau pembuahan buatan di sapi. Dia simpel itu teknologinya, dia cuma pasang pedometer di kakinya untuk melihat gerak sapi itu setiap hari, mencatat setiap detiknya, bahkan bukan setiap hari, setiap detik. Dikumpulinlah data itu. Akhirnya selama 5 tahun kalau nggak salah, mereka menemukan pola bahwa sapi itu dalam 1 tahun dia ada 21 hari itu dia mengalami pengen kawin tuh apa sih? Birahi. Selama 21 hari itu dia tingkat birahinya tinggi. Dengan dibuktikan langkahnya semakin cepat, semakin banyak. Nah itu dia di 1 hari sampai 21 hari berikutnya. Dan itu kalau dilakukan inseminasi di saat itu 99% berhasil. Terus akhirnya mereka menemukan lagi nih satu metode, satu pola. Kalau di 7 hari pertama itu dia akan melahirkan 99% akan melahirkan jenis jantan. Kalau dari rentang 21 hari itu. 21 hari itu. Kalau di 14 setelah 7 hari itu betina. 99%. Kalau dilakukan inseminasi di hari itu. Kalau di 14 hari ke 21 hari itu umum, mungkin bisa banci juga. Jadi sampai seperti itu. Artinya kemungkinannya separuh-separuh. Separuh-separuh ya, 50-50 antara. Kalau manusia belum ada ya? Mungkin juga bisa untuk manusia. Coba dikasih pedometer kan. Dalam 1 tahun ada berapa hari kamu mengalami birahi. Itulah saat yang bagus untuk inseminasi. Kalau 2 hari pertama anaknya jadi presiden. Anaknya CEO. Menarik. Nah tapi gini, kalau kita mau jadi sorry Mas, gimana, Mas? Belum selesai tadi. Jadi Fujitsu bisa menentukan kelahiran sapi-sapi di Jepang itu. Dia mau cewek, mau cowok, terserah Fujitsu sekarang. Mau betina, dia bisa menentukan. Tinggal di rentang waktu tadi itu. Iya, itu Tuhan digantikan dengan itu. Itu betapa nggak adilnya ya teknologi di situ tuh. Dan kalau nggak bijak, kita pasti akan jauh dari hal-hal penciptaan sang pencipta ini gitu. Karena itu ternyata bisa direkayasa. Pada akhirnya dengan teknologi. Artinya sebenarnya teknologi itu kan memang diciptakan untuk membantu menyelesaikan persoalan kita kan sebagai manusia penciptanya gitu kan. Mempermudah kita ya. Mempermudah gitu. Tapi memang sejarah juga mengajarkan kepada kita bahwa seringkali teknologi itu berkembang dengan logikanya sendiri. Iya, betul. Iya kan?
Karena gini Mas. Gimana? Benar katanya Mas Danar tadi, maksudnya teknologi itu hanya alatnya gitu. Orang itu semakin lama semakin mencari bagaimana saya bisa mengambil data. Gitu. Ketika sebelum era IoT, barang-barang kecil yang bisa di-track di tangan, di kaki gitu. Mereka pakai sosial media nge-track perilakunya. Sekarang udah lebih lengkap lagi. Semua orang pakai jam kesehatan, pakai jam digital. Itu yang agak saya hindari sebenarnya sekarang. Smartwatch ya. Sama gelang digital itu ya. Smartphone sekarang ini kita ini membeli barang yang digunakan untuk nge-track kita. Aktivitas kita. Oke. Gitu. Jadi kita nggak beli telepon kayak zaman Nokia dulu. Kita nggak beli telepon sekarang ini. Kita itu data kita mau diminta dan kita beli alatnya. Betapa baik hatinya kan kita sekarang ini. Dan itu sebagian besar kita ikhlas. Sadar ya. Nggak ada yang sadar. Orang mau pakai iPhone, mau pakai Android, mau pakai apa sekarang ada misalkan KOS perangkatnya, ya sama aja semuanya. Gitu. Oke. Cuma yang membedakan mungkin perusahaan-perusahaan ini bagaimana punya kebijakan untuk perlindungan data konsumennya gitu mungkin kali ya. Ya semuanya pasti ada. Memang maksud saya gini. Kalau perusahaan-perusahaan besar di luar rata-rata mereka punya. Misalkan Google, Facebook, mereka ada aturannya. Meskipun di undang-undangnya Amerika sendiri mereka juga menyatakan kalau dalam keadaan darurat semua yang ada dalam negara itu boleh diakses. Gitu kan. Kalau bedanya di Indonesia nggak ada. Belum ada. Lagi digodok. Gitu. Kemudian tadi problemnya kita semua udah pakai nih gini. Ya. Besok suatu hari ketika RUU-nya itu sudah dijadikan undang-undang, mereka udah nggak butuh data ini lagi mungkin, gitu kan? Bergerak ke data yang lain. Ya karena mereka sudah punya. Maksudnya gini, oke, aturannya sekarang saya kasih pagar nih, tapi kan datanya udah sebagian besar. Mereka udah yang mereka incar tuh kan datanya. Datanya digunakan untuk membuat model. Itu tadi seperti sapi itu lahirnya kapan, mereka udah tahu sapinya lahirnya kapan. Saya nggak perlu lagi, terserah kamu mau pakai handphone apa enggak. Artinya kita ketinggalan. Itu dia. Kenapa problem-problem masalah aturan tadi harus dikejar, sebenarnya harus cepat. Itu di situ. Kalau menurut saya. Artinya kan gini ya, kalau boleh saya tafsirkan, sebetulnya dengan perkembangan teknologi informasi ini harusnya bisnis prosesnya semua institusi penyelenggara negara itu harus berubah ya. Betul. Dia nggak boleh menjalankan bisnisnya sebagai bisnis as usual. Katakanlah ketika zaman analog gitu. Sekarang kan zaman digital semua serba cepat, harus segera diantisipasi. Bahkan mungkin juga sampai level kekuatan proyeksi tadi ya. Ke depan itu kira-kira 5 tahun, 10 tahun ke depan situasinya mau kayak apa dan bisa diantisipasi. Kita sekarang dihadapkan oleh serba mudah menurut saya. Serba mudah dalam hal melakukan apapun. Kecuali nyari jodoh. Itu pilihan. Maksudnya nggak ada yang milih. Oke, lanjut Mas. Tergantung ke personal menurutku kalau dalam hal pengetahuan ya. Kita mau bisa apa aja dengan mudah kita bisa mendapatkannya sekarang. Coba mungkin 20 tahun yang lalu saya masih mengalaminya ya kan, waktu kuliah nyari buku itu harus ke perpustakaan mana. Sekarang nggak perlu. Bahkan di layar. Tahun berapa itu? Kuliahnya 20 tahun yang lalu. Jadi 20 tahun yang lalu. Iya. Betapa beliau ini senior banget. Iya. Kok cari bukunya masih susah gitu. Aku dulu sih browsing Google. Asik. Sudah ada. Asik. Tapi belum selengkap sekarang. Iya. Sudah ada, Mas. Iya. Tapi belum belum selengkap sekarang ya. Iya. Sekarang kita mau belajar apapun semuanya ada, tinggal mau nggak gitu ya. Pokoknya serba mudah dalam banyak hal. Bahkan kita bisa dengan gampangnya mengetahui teman kita yang ada di Amerika mungkin ya, dan dengan biaya yang murah.
tanpa SLJI ya. SLJJ. SLJJ ya. Sambungan langsung jarak jauh. Internasional dong. SLI. SLI. SLI benar-benar. SLI. Ini generasi warnet. Iya. Kalau SLJJ Aku, itu maklum lah, aku kan nggak tahu kan, aku nggak Iya, tahu. iya, Aku iya. cuma Ke dengar warnet. aja. Wartel. Belum warnet bakal. Sambungan langsung 08. Oh, Telkomnet instan itu. Nyebut merek. Oke. Bahkan diprediksi ini loncat-loncat kita ngobrol Nggak nggak apa-apa. apa-apa. Diprediksi tahun 2030 beberapa profesi itu menghilang, Mas. Karena big data ya. Karena Dan data kita ini. sebenarnya sudah mulai lihat kecenderungannya sekarang kan. Iya, sekarang ini Iya. mungkin COVID bisa cepat, ini salah satunya adalah bantuan itu ya, bantuan data. Di 2030 itu diprediksi dokter itu bisa hilang. Oke. Karena semua bisa- tergantikan. Pola yang dilakukan pekerjaan dokter itu kan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang dokter kan pola ya. Ya. Gejalanya apa, Dia dia harus begini. Cara diagnosa memang. Diagnosa begitu. memang. Dan itu lebih canggih kalau itu dilakukan oleh mesin ya, menurut saya ya. Karena mesin bisa menggabungkan semua diagnosa di seluruh dunia untuk jadikan Oke. satu. Dan Sedangkan komparasi otak di kita- waktu cepat ya. Oke. Dan operasi begitu cepat. Terus otak kita mungkin hanya terbatas Menarik. di jam terbang kita ya. Oke. Contohnya seperti itu sih. Tapi akan banyak lagi menurut saya pola-pola kayak gitu. Oke. Dan ya siap-siap kita butuh sebagai apa? Kalau kita sebagai warga kan berarti butuh aturan yang pasti nih tentang hal-hal yang mau datang itu yang dibilang Mas Sebagai Aka. bagian dari perlindungan ya. Iya, aku lebih ngeliat gini Pak. Bukan hanya dokter, bahkan aku punya ide yang ketika diskusi itu lebih sering ditolaknya adalah negara ini dipimpin sama artificial intelligence. Oke. Wow. Karena mereka mempelajari lebih cepat, aturan-aturan itu akan terreproduksi lebih cepat, gitu kan? Bisa berubah lebih cepat, Kesalahan diperbaiki lebih cepat. gitu kan? Misalkan sekarang kita bisa lihat lah di banyak kota besar di Indonesia udah dipasang kamera di setiap CCTV. CCTV. pelanggaran tuh kan bisa dikurangi dengan cara misalkan orang di sini suka melanggar, ya udah di sini jangan dibikin jalan aja, jalannya sebelah sini aja, di sini jangan dikasih lampu merah, Oke. bisa seperti itu kan? Jadi karena orang terbiasa seperti itu, supaya nggak ada orang melanggar, ya dihilangkan aspek itunya, bisa jadi aturan baru kan gitu. Iya. Atau paling tidak data itu lebih apa ya? Data yang dikumpulkan oleh CCTV itu jauh lebih lengkap dan kecenderungan-kecenderungan yang dilakukan orang setiap hari yang melalui jalan itu bisa lebih mudah dikumpulkan. Dulunya kan polisi ditaruh di pos, Iya kan? iya. semua aparat keamanan ditaruh di pos. Kalau memang mereka sudah nggak pernah ada di pos, yang penting CCTV aja, dia ngamatin terus-terusan kok. Iya. Kalau di Thailand tuh di Patani ya, itu nggak ada polisi. Nggak ada kameranya, tapi di mana-mana. Tapi CCTV di mana-mana. Kan itu wilayah konflik ya Mas. Kita bingung kan waktu masuk situ. Tahun 2012 kita masuk sana tuh. 2011. Patani itu Thailand Selatan. Thailand Thailand Selatan ya, Oke. yang konflik itu Mas. Iya. Kita masuk sana itu, kita bingung kok nggak ada polisi. Wah, ini negara wilayah aman nih gitu kan. Karena kita lihat, kamera di mana-mana, di perempatan, di gang, semua ada CCTV. Jadi Dan terlihat, nggak disembunyikan, terlihat. ada yang menarik secara psikologis sih menurutku. Orang tuh nggak takut Tuhan, tapi takut CCTV. Oke. Dia takut CCTV akhirnya kan nantinya. Pada suatu nanti ya. Tuhan tuh bisa digantikan apapun. Salah satunya CCTV. Oke. Dan itu membuat orang lebih nyaman sih. Karena menurutku kalau polisi kayaknya tentara polisi itu agak terlalu ini ya, represif ya, terlalu kayaknya mau perang banget nih, mau berantem banget nih, mau konflik banget gitu. Kalau CCTV kan nggak kelihatan, tapi kita diawasin. Oke. Lebih nyaman mungkin ya. Oke. Jadi itu mungkin bisa jadi satu solusi ya. Teknologi menjadi alat lagi tuh, penolong lagi tuh. Dan kita sebetulnya sudah membuktikan ya, misalnya kemarin pembakaran, bukan pembakaran busway yang aksi itu. Oh ya. Itu terungkap karena CCTV. CCTV kan. Dan itu cepat gitu dianalisis pergerakan orang dari sebelum mau bakar segala macam. Pengenalan, Iya. pengenalan orangnya gitu. Iya.
Itu cepat banget kan sebetulnya. Itu terbukti kan teknologi menolong. Selain juga menyesatkan kita ya. Iya. Artinya tetap dua sisi lah ya. Ada sisi baiknya, ada sisi yang memang akses negatif. Tergantung kita sebetulnya pasti bagaimana mengantisipasinya. Semua pasti ada konsekuensi. Yang nggak bisa digantikan oleh tools itu cuman di manusia itu cuman yaitu tadi kebijaksanaan. Misalkan ada orang melanggar lalu lintas karena membawa orang sakit. Gitu. Kalau CCTV mungkin kalau dia ada misilnya dia langsung dibom. Bisa jadi gitu kan. Tapi ketika ada polisi bisa jadi malah dikawal. Gitu kan. Jadi justru seandainya aparat-aparat itu nggak pengen suatu hari dipensiunkan oleh CCTV, ya dia harus menerapkan kebijaksanaan itu aja sebenarnya. Dan itu berlaku bukan hanya untuk aparat penegak hukum, betul, tapi juga aparat semuanya, pemerintahan, semua profesi itu nggak akan bisa digantikan. Nah, ini Mas yang pengen saya tahu ini kan tadi Mas Boncu bilang sebetulnya sekarang kalau bicara soal sumber informasi itu mudah banget ya. Dari mau bangun tidur sampai mau tidur lagi, jangan buka handphone tuh sebenarnya semua informasi yang mau kita cari. Kita malah dikasih gitu Mas. Ya, nyari malah. Betul. Dikasih. Nah, tapi kan itu tidak serta-merta kemudian membuat literasi kita jadi meningkat. Apa yang terjadi sesungguhnya? Kemalas sih sekarang. Kita dimanjakan. Kita dimanjakan dengan informasi yang kita nggak nyari, dikasih. Sehingga orang dilatih juga untuk manja, untuk bermalas-malasan. Saya juga sekarang jadi pemalas. Serba mudah. Saya ada premis. Aku ada PR nih. Ada PR apa? Ada kerjaan nih gitu kan. Yang terkait digital atau apalah, riset atau apa gitu. Gampang, pasti semalam selesai. Kan gitu kan. Karena itu Mas. Coba kalau nggak ada itu mungkin aku akan lebih prepare lagi ya. Mungkin nyari sana, nyari sini, literasi sana, literasi sini. Tapi karena kemudahan itu dan apalagi yang orang-orang yang udah paham tentang seluk-beluk digital pasti akan mudah aja lebih tahu caranya bagaimana. Sebenarnya ada satu lagi. Jadi salah satu problem di dunia digital hari ini adalah echo chamber. Apa itu echo chamber? Jadi kita mendapatkan informasi hanya yang kita senangi. Karena mesin itu secara otomatis mendeteksi favorit kita. Yang sering kita dengar apa, yang sering kita lihat apa. Kepintaran buatan itu tadi ya. Betul. Artificial intelligence. Jadi hal-hal yang serupa dengan apa yang sering kita like, yang sering kita buka itu kan akan otomatis muncul di streamline kita. Gitu. Dan mungkin di teori komunikasi ya. Maksudnya kita sering terpapar informasi A ya kita bisa terbentuk jadi A itu. Dan artinya sebenarnya secara tidak sadar kita digiring untuk terus semakin dalam ke hal-hal yang sering kita buka. Ya, misalkan informasi yang kita buka itu mencerdaskan ya dia jadi orang cerdas. Tapi kalau misalkan yang nggak sampah atau nggak berfaedah atau ya sebenarnya nggak semua sampah itu ya kadang-kadang kita ngakses juga untuk lucu-lucuan, untuk hiburan gitu kan. Cuman kadang sesuatu yang berlebihan lagi-lagi kan situ ya. Sesuatu yang agak berlebihan pasti akan jadi ya sudah jadi sampah lagi kan. Kadang-kadang kalau yang paham akan lebih cepat. Sekarang kan lebih cepat menemukan informasi apa yang kita suka. Gitu. Kalau beberapa sih kayak aku ini mencoba untuk mengacak algoritma ya. Jadi kadang-kadang agak sedikit berhasil sih. Jadi kadang-kadang iklan pun juga disuguhkan ke saya nggak sesuai gitu. Karena mencoba untuk mereka mesin bisa dimanipulasi lah gitu kan. Dan itu bisa dilakukan sih sebenarnya. Kalau aku sih kayak Mas Kakak tadi cerita bahwa kita kadang melakukan action ya terhadap informasi yang kita sukai, like, komen atau apa gitu. Kadang-kadang kalau aku karena ingin mengacak algoritma semua di like, semua dikomentari. Betul. Jadi, itu yang itu merusak algoritma mereka. Ya cuman kita nggak punya waktu sebanyak itu yang bisa aja gitu kita lakukan. Kadang mereka akan ngasih iklan yang nggak sesuai, apaan sih ini gitu kan ya. Wah ini rusak berarti. Terus mereka suguhkan informasi yang nggak sesuai juga. Wah apa ini sih berarti rusak mereka algoritma mereka gitu kan. Bisa dirusak maksudnya. Iya tapi kan
berapa orang sih yang sampai ke level itu ya, bener. Nggak semuanya. Saya pernah melakukan hal semacam itu juga. Cuman itu jadi mengurangi esensi teknologinya. Oke. Harusnya bisa membantu kita dalam meraih informasi. Maksudnya saat kita ini merasa kita sudah cukup benar lah untuk menggapai informasi. Maksudnya nggak selalu dengan satu sumber, kita selalu mencocokkan dengan informasi lain kayak gitu. Itu saya rasa nggak masalah dengan echo chamber itu. Problemnya itu adalah tadi balik lagi ke literasi tadi. Ketika orang nggak punya sense untuk membandingkan, kritis ya, sense kritis gitu. Itu yang berbahaya sekarang di dunia digital. Jadi dia kalau ngacak itu dulu bener itu berhasil. Cuman ketika saya nyari informasi A itu jadi lebih susah. Preferensinya jadi nggak pas terus gitu kan. Nyari misalkan aku mau nyari jam tangan, apa sih jamnya nggak bagus gitu. Tapi ketika kita melakukan seperti layaknya kita menggunakan yang lain, tapi kita secara bijak menggunakan sosial media dan lain-lain itu, maksudnya kita tetap kritis, tetap aksesnya kita tetap membandingkan gitu, itu hasil pencariannya bisa tetap bagus. Kemudian kita sendiri juga terlatih untuk kritis dan nggak terjebak dalam istilahnya echo chamber tadi. Ibaratnya gaung di dalam sebuah ruangan gitu kan. Kita teriak A gitu kan, kita dengar A. Oke. Nah, ini terakhir nih Mas. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya paling tidak gap ketertinggalan itu nggak semakin parah, terperosok ke rendahnya literasi itu nggak semakin jauh ketertinggalan juga gitu. Apa ya? Kan maksudnya gini, mau nggak mau kan kita sadari ini sebagai sebuah tantangan ya, kan harus kita hadapin kan. Ya paling nggak apa yang bisa kita lakukan lah gitu. Ya kita seperti ini sih, seperti berdiri di lautan gitu. Ya nggak bisa kita menghindari ombak gitu kan. Ya. Pasti gitu. Kita kita mau belajar berenang atau enggak gitu. Ya kan? Dari awal acara dia mikirin ini. Mikirin punchline. Enggak, ini keluar aja. Oh iya. Alami. Asik. Udah usia. Jadi memang ya sudah mau nggak mau ya harus merespon itu dengan cepat. Kita mau tenggelam atau mau selamat dari ombak itu sih, karena posisinya kita ada di situ sekarang. Mau nggak mau, pilihan atau nggak pilihan ya. Artinya memang pilihannya nggak banyak ya. Nggak banyak dari situ. Ya kalau kita nggak mau pakai itu ya kita ketinggalan dalam banyak hal, ekonomi, pengetahuan, dan perkembangan. Karena kalau menurut saya di dunia yang sekarang ini udah nggak relevan ngomongin negara ya, udah global. Asik. Negara hanya administrasi aja. Bisa jadi nanti artificial intelligence semua dilakukan oleh mesin ya untuk administrasi. Dan itu bisa banget. Pasti. Jangan-jangan nanti kita nggak butuh lagi pilpres. Nggak butuh pilkada gitu. Semua udah mesin aja yang ngatur gitu kan. Nanti manusia itu tugasnya kayak gini aja, ngobrol-ngobrol gitu kan, main musik. Itu kan enak gitu kan dunia. Sisanya administrasi yang lakuin mesin semua. Kita jadi bosnya. Mesin jadi pekerja. Mesinnya kan tergantung gimana kitanya aja kan sebenarnya kalau artificial intelligence itu. Impian yang mulus. Terus nanti mesinnya memberontak ke manusia. Kayak di film-film itu. Karena saking pinternya dia bisa fixing sendiri, bisa memperbaiki otaknya, kemudian tubuhnya ya kan. Ya kan nggak tahu. Oke. Di situ sih kalau sekarang ngomongin merdeka, apalagi ngomongin merdeka itu udah nggak relevan. Kita udah harus ngomongin masa depan sekarang deh. Mau nggak mau. Kayak kita berdiri di tengah lautan, mau belajar berenang atau mau tenggelam. Udah tenggelam ya pilihan ya kan. Nggak mau tenggelam, berarti kita harus belajar berenang. Kemarin baca buku tuh tentang ini nih. Geography of Bliss kalau nggak salah. Itu Eric Martin. Eric Warner. Eric Martin vokalis ya. Jurnalis New York Times. Dia ingin mencari tempat-tempat yang dikatakan bahagia gitu kan. Dia mengunjungi negara-negara itu. Salah satunya Belanda. Belanda itu melihat satu indikator
Karena kan negara-negara ini dia juga mengukur nih indeks kebahagiaan setiap penduduknya. Dia mencoba untuk melihat apakah benar sih kalau Belanda itu Swiss itu memang negara paling bahagia gitu kan. Dia ke sana, dia lihat apa yang dikatakan bahagia dari Swiss gitu kan. Negaranya udah teratur. Semua orang mentaati peraturan. Terus fasilitas ada semua. Kesehatan, transportasi, surga lah di sana gitu. Sehingga orang enak gitu loh. Apa yang jadi kesenangan dari situ gitu. Kemudian dia pergi ke Bhutan gitu loh. Bhutan ini malah aneh lagi, lucu lagi. Bhutan ini dia mengukur satu kebahagiaan, satu indikator pembangunan dari sebuah negara itu, kalau katakanlah kalau negara-negara itu kan pakai PDB ya, produk domestik bruto itu. Nah, dia nggak pakai pertumbuhan ekonominya, dia nggak pakai PDB, tapi pakai happiness index ya, indeks kebahagiaan. Karena mereka Buddha gitu. Jadi indikator bahagia itu bukan uang menurut Bhutan itu. Proses kehidupan. Proses ini. Jadi yang selalu kita perdebatkan itu ya selalu ayam dan telur lagi. Tapi kalau ngomong kebijakan untuk tata kelola digital ini mungkin Eropa menarik sih. GDPR itu ya, GDPR kalau nggak salah. Itu bisa jadi acuan kita untuk menjiplak ya, mengkloning. Tapi disesuaikan dengan kondisi kita mungkin. Oke, guideline untuk perlindungan data pribadi. Itu bagus banget karena mereka mengacu pada masalah sejarah dulu ya. Karena kan kalau menurutku sih orang memahami dunia itu kan dengan dua cara. Cerita dan angka lah. Cerita itu berarti sejarah masa lalu. Mereka akan memfixing perjalanan masa lalu untuk diperbaiki supaya kedepannya lebih baik. Itu kan cerita. Kitab suci juga isinya cerita sih, ya kan? Kitab suci mana yang nggak cerita? Terus angka itu yang kita bisa menghitung. Contoh waktu lah ya, ada siang dan malam. Ini kan kita menghitung ada 365 hari, ada 24 jam. Ini yang kita juga bisa hitung sampai bencana dengan kondisi angka-angka ini gitu. Mungkin begitu sih kalau gitu nih caranya nih. Oke. Tapi menarik butterfly effect. Nah, ini nanti coba dicek ini ada alkoholnya kan. Butterfly effect. Nanti kita diskusikan itu. Oke, Mas, siap. Ada satu lagi, Mas. Nambahin satu. Kalau misal sebenarnya gini. Ini ngomongin masalah kecepatan regulasi tadi. Ada sebenarnya sudah ada menurutku. Jadi clue-nya bagaimana kita bisa membangun regulasi ke depan. Seharusnya. Jadi saya pernah baca ada satu buku itu dia bagaimana Google itu dibentuk dan apa tujuannya. Sekarang yang lead semua teknologi di dunia ini hari ini kita mau ngakuin atau enggak adalah Google. Gitu. Cara gampangnya gimana? Baca master plan-nya dia aja. Gitu. Dan master plan-nya itu buku itu diterbitkan. Saya dapat buku itu tahun 2005 dan itu udah bekas. Waktu itu. Dan itu semua yang diceritakan di situ itu terjadi hari ini. Gitu. Jadi yang saya ceritakan tadi itu kebetulan karena saya sudah pernah baca buku itu, jadi saya semakin meyakini gitu kan sebenarnya kenapa arahnya akan kemana. Jadi sebenarnya kalau misalkan pemerintah pengen bikin regulasi, bisa aja baca di situ. Sabda Palon ya? Bukan. Itu jadi penulisnya itu David Avise gitu tulisannya. Dia menceritakan perjalanan Google sampai pada saat itu. Saat itu tuh masih era mesin pencari. Tapi ketika dia ngomongin mesin pencari, dia sudah menceritakan ke depan tuh dia pengen ngapain. Gitu. Jadi kalau kita mau bikin perusahaan yang gede kayak Google gitu, kita harus tahu ya 20 tahun lagi akan jadi apa. Iya, dia udah tahu dia mau kemana. Jadi sebenarnya kalau mau bikin regulasi ya nyegatin di situ aja.
bisa. Makanya saya tadi bilang sebenarnya bisa lebih cepat kalau mereka aware terhadap hal kayak gitu. Yang ngelit siapa? Hampir semua ilmu pengetahuan tentang perkembangan teknologi artificial intelligence yang ngelit dia. Gitu kan. Soalnya kalau ada yang lebih kencang dibeli sama dia kan. Artinya sejalan sama yang Mas Bonyu tadi sampaikan kan. Belajar dari masa lalu dengan kumpulan cerita-cerita tadi. Betul. Gitu. Lalu ngumpulin data untuk memprediksi masa depan. Seperti apa dan kita antisipasi di situ. Sip. Terima kasih banyak nih. Terima kasih Mas Danar. Mas Kakak, nanti kita lanjutin nih. Beberapa tadi menarik nih lontaran-lontarannya Mas Boncu nih. Harus kita perdalam lagi. Iya, harus. Dan cerita-cerita bukunya banyak banget kan? Oh, banyak ya. Pembaca buku yang baik. Saya pendengar saja. Sip. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Mas Dulur. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan obrolan kita menginspirasi. Tapi